Aku disuruh nikahi perempuan gila, tapi malah aku yang kehilangan akal karena mencintainya. Namaku Darsah, anak terakhir dari keluarga yang lebih peduli warisan ketimbang cinta. Sejak kecil, aku terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kakak-kakakku yang sempurna. Kakak pertamaku lulusan luar negeri, kakak kedua pengusaha sukses, dan aku, ya, cuma bayangan yang kebetulan lahir terlambat. Ayahku sering berkata, kalau kamu nggak bisa bawa nama baik keluarga, setidaknya jangan jadi beban. Kalimat itu tertanam dalam kepalaku seperti kutukan. Aku tumbuh menjadi laki-laki yang pendiam, bukan karena pemalu tapi karena sudah terbiasa tak dianggap. Jadi waktu ayah tiba-tiba memanggilku ke ruang kerjanya suatu malam, aku tahu pasti ada sesuatu. Beliau tak pernah memanggilku kecuali kalau ada yang ingin dikorbankan. Buat jaga nama baik keluarga, kamu harus nikah. Tapi bukan nikah biasa, katanya sambil menyesap teh hitam yang selalu diletakkan di sisi kanan meja kerjanya. Aku diam, mendengarkan dengan jantung yang tak jelas berdetak karena gugup atau sekedar bosan. Beliau melanjutkan, kamu akan nikah dengan Alinta, cucu dari adik kakekmu. Dia satu-satunya pewaris sisa harta milik almarhum Rano Arlani. Tapi dia agak terganggu, sudah lama diisolasi. Aku mengerutkan kening. Gila? Orang bilang begitu. Tapi itu bukan urusan kita. Kita cuma butuh dia nikah supaya warisannya bisa masuk lewat jalur keluarga besar. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena pahit. Jadi inilah gunanya aku. Percakap pengantin pesanan, kartu as darurat untuk urusan administrasi warisan. Besoknya aku dibawa ke rumah tua di pinggir kota, letaknya terpencil, hampir tak terlihat dari jalan utama. Halamannya penuh daun kering, pagar besinya berkarat dan cat dindingnya sudah mengelupas seperti kulit yang terlupakan. Bangunannya tinggi, tua dan sepi, seperti rumah dalam film horor. Tapi entah kenapa, langkah kakiku tak gemetar. Mungkin karena aku sudah terlalu sering hidup dalam rumah yang tak kalah dinginnya meski lebih mewah. Di sanalah aku pertama kali melihat Alinta. Dia duduk di kursi goyang, mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya terurai berantakan, matanya kosong, menatap lurus ke jendela yang sudah buram. Tapi saat menoleh padaku ada sorot yang aneh yang tak bisa aku lupakan. Bukan pandangan kosong, tapi seperti seseorang yang sedang menilai penuh kesadaran, tapi pura-pura tak punya. Bukan kamu yang seharusnya datang, katanya lirih. Aku mengangguk. Entah kenapa aku tidak merasa tersinggung. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Kami menikah esok harinya hanya di hadapan notaris dan 2 saksi dari pihak keluarga. Tak ada pesta, tak ada pelukan. Hanya tanda tangan dan cincin yang terasa seperti borgol. Setelah akad, aku tinggal bersamanya di rumah itu selama sebulan, sesuai syarat hukum waris. 1 bulan pernikahan formal, lalu aku bebas pergi. Itu kesepakatannya. Malam pertama, kami tidur terpisah. Aku di kamar tamu, dia di kamar utama. Tapi sejak hari ketiga aku mulai mencium keganjilan. Alinta bisa bicara normal saat tak ada orang lain.
Dia bisa tertawa, bahkan pernah kubaca dia sedang menyusun puzzle 1000 keping sendirian tanpa bantuan siapapun. Dia juga pernah menyuruhku mencicipi masakan yang dia buat. Masakan rumahan yang hangat dan sederhana tapi enak. Terlalu enak untuk orang yang katanya tidak waras. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Alinta? Kenapa semua orang menyebutnya gila? Suatu malam aku mendengar dia menangis dalam tidurnya. Suaranya pelan, seperti anak kecil ketakutan. Aku tak tega. Aku dekati, dan saat ku sentuh bahunya, dia tiba-tiba memelukku erat. Jangan biarkan mereka tahu aku waras. Nanti aku mati. Aku kaku. Nafasku tertahan, tapi pelukannya nyata, hangat. Tubuhnya gemetar seperti sedang menahan badai. Keesokan paginya dia kembali seperti semula, menatap kosong, diam, tak bicara sepatah kata pun saat aku menyapanya. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku tanya ke pembantu tua yang sesekali datang membersihkan rumah. Kenapa orang-orang bilang Nona Alinta gila? Tanyaku pelan. Simbo itu hanya mengangkat bahu. Saya di sini cuma disuruh bersihin rumah, Mas. Tapi dulu pernah dengar banget katanya Nona Alinta trauma berat waktu ibunya bunuh diri. Setelah itu, dia jadi pendiam. Tapi dia bukan gila, Mas. Cuma beda. Jawaban itu seperti membuka pintu kecil di pikiranku, dan entah kenapa aku jadi ingin tahu lebih banyak, bukan karena perintah keluarga, tapi karena hatiku sendiri yang tertarik. Aku mulai mengamati dia diam-diam. Saat dia bicara sendiri, ternyata dia sedang membaca puisi. Saat dia tertawa pelan sendirian, ternyata dia sedang menonton video lawas dari tablet lamanya. Dan saat dia mengurung diri di kamar, bukan karena marah, tapi karena sedang menangis membaca surat lama yang katanya dari ibunya. Perempuan ini bukan gila, dia sedang melindungi dirinya sendiri. Sore itu, kami duduk berdua di taman belakang. Udara mulai sejuk, matahari menggantung rendah di ufuk barat. Daun-daun berguguran di atas kepala kami. Darsa, katanya tiba-tiba memecah keheningan. Kamu pernah bermimpi buruk? Aku mengangguk pelan. Sering. Tapi lebih sering merasa hidupku justru mimpi buruk yang belum bangun-bangun. Dia tersenyum, tapi senyumnya perih. Aku juga. Tapi bedanya, aku gak bisa bangun. Karena kalau aku sadar mereka akan bunuh aku. Aku menoleh padanya. Siapa? Dia tak menjawab, hanya menatap langit yang perlahan berubah menjadi ungu. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu sambil membuka berkas pernikahan kami. Semua tampak legal, tapi aku merasa ada yang janggal. Surat perjanjian warisan yang dibuat oleh notaris itu sangat detail, terlalu detail. Bahkan menyebut nama lengkap Alinta sebagai satu-satunya pewaris harta Rano Arlani, termasuk properti dan saham yang tersebar di beberapa perusahaan besar. Aku tahu keluarga besarku pasti punya niat lain. Aku cuma pion. Dan perempuan yang duduk termenung di kamar atas itu adalah kunci utama, sekaligus korban utama. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan aneh, seperti ada yang berubah. Aku mencari Alinta, tapi dia tidak ada di kamarnya, tidak juga di dapur, tidak di taman. Aku panik. Dan saat aku hendak keluar rumah, kulihat selembar kertas tergeletak di depan pintu. Tulisan tangan. Aku hafal goresannya. Darsa, kalau kamu baca ini, berarti mereka sudah tahu aku waras. Maaf,
kalau aku menyeret kamu terlalu jauh. Tapi aku tidak bisa lagi pura-pura. Aku pergi. Darahku serasa berhenti mengalir, tanganku gemetar, dan saat aku membuka pintu depan, di halaman rumah itu aku menemukan satu jejak kaki telanjang yang meninggalkan bercak darah menuju arah yang sama sekali tak kupahami. Sejak malam itu mataku terbuka lebar. Alinta bukan gila. Dia berpura-pura. Tapi kenapa? Aku tidak langsung menanyakannya. Aku memilih pendekatan pelan-pelan. Setiap pagi, aku bantu menyeduh tehnya. Setiap sore kami duduk berdua di beranda rumah tua itu, menatap matahari merunduk di balik bukit. Dan setiap malam aku berusaha menghapus rasa takut di matanya yang entah kenapa selalu muncul setiap kali suara mobil berhenti di depan rumah. Suatu malam, setelah kami makan malam berdua, yang anehnya justru Alinta yang masak sendiri. Aku memberanikan diri bicara. Kamu gak harus terus pura-pura kayak gitu, Lin. Dia menoleh. Matanya penuh tanda tanya, tapi juga kehati-hatian. Aku tahu kamu waras, lanjutku pelan. Bahkan lebih waras dari semua orang di keluarga besar ini. Butuh cukup waktu lama sebelum Alinta menarik nafas dan menjawab lirih. Dulu aku hampir mati karena warisan itu, Dar. Dia tak melanjutkan, tapi kalimat pendek itu cukup membuatku terpaku. Hari demi hari aku mulai menyusun kepingan cerita. Aku selidiki dari obrolan pembantu lama, dari dokumen yang kutemukan di perpustakaan rumah, dari buku harian yang lusuh di meja kerja lantai atas. Ternyata 5 tahun lalu, kakek Alinta, Rano Arlani, meninggal mendadak hanya seminggu setelah mengubah surat wasiatnya, menetapkan bahwa seluruh aset jatuh ke tangan cucunya yang masih remaja, Alinta, dengan syarat menikah sebelum usia 25 tahun. Seminggu setelah pemakaman, ibu Alinta ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Lalu pamannya, Irfan Arlani, menghilang tanpa jejak bersama sebagian perhiasan dan sertifikat. Orang-orang menyebutnya tragedi keluarga, tapi aku tahu itu awal dari pemburuan harta yang membunuh. Makanya aku berpura-pura gila, kata Alinta padaku suatu malam. Biar mereka mikir aku nggak bisa tanda tangan. Kalau dianggap waras, aku bisa dibunuh. Tapi mereka nggak akan berani bunuh orang gila, kan? Aku terdiam. Kata-katanya sederhana tapi penuh luka dan perhitungan. Dia hidup dalam ketakutan tapi juga perhitungan. Menjaga dirinya sendiri dengan memainkan peran sebagai perempuan terganggu. Dan entah sejak kapan, aku mulai melihatnya bukan lagi sebagai misi keluarga, tapi sebagai perempuan yang begitu kuat menyembunyikan trauma. Aku jatuh dalam diam, dalam kagum, dalam rasa bersalah yang makin hari makin menghimpit. Apalagi saat dia mulai tertawa kecil di dekatku, mulai percaya, mulai membuka diri. Hingga suatu hari kabar itu datang seperti tamparan. Ayahmu memutuskan Alinta akan kami pindahkan ke panti jiwa minggu depan, katanya Paman Ari, adik ayahku yang juga pengacara keluarga. Kamu cukup cerai. Setelah itu, warisan bisa kita urus lewat surat kuasa. Aku menatapnya dengan rahang mengeras. Aku gak mau cerai. Darsa, kamu udah main-main cukup lama. Kamu lupa, kamu cuma alat. Kalimat itu menghantam dadaku, tapi aku tahu sejak awal memang itulah statusku. Sekarang, aku hanya mulai lupa.
karena hatiku sudah ikut dalam permainan. Malamnya, aku pulang lebih awal, ingin bicara pada Alinta, ingin kabur bersamanya kalau perlu. Tapi ketika aku masuk rumah, suasananya hening, terlalu hening. Lampu beranda padam, jendela terbuka sedikit, tirai berkibar seperti tangan yang melambai. Aku panggil namanya. Alinta, tak ada sahutan. Aku naik ke atas lantai, kamar tidur kami kosong, kamar sebelah kosong, ruang tengah kosong. Sampai akhirnya aku melihat pintu loteng terbuka, nafasku tercekat, aku menaiki anak tangga tua sambil menahan nafas. Jantungku berdetak tak karuan. Dan di tengah loteng aku melihatnya. Bantal tidur tergeletak di lantai, bersimbah darah segar. Ada pecahan kaca kecil di sudut ruangan dan di sampingnya secari kertas yang dilipat dua. Dengan tangan gemetar aku membuka kertas itu. Tulisan tangannya rapi, seperti selalu. Darsa, maaf kalau akhirnya aku harus benar-benar jadi gila. Mereka akan bahagia, kamu akan bebas, dan aku semoga bisa aman di dalam gelap. Jangan cari aku. Tinta di ujung suratnya buram, seperti bekas air mata yang menetes tanpa suara. Aku tertunduk, dunia terasa runtuh. Bukan karena warisan, bukan karena keluargaku, tapi karena aku menyadari aku kehilangan perempuan yang diam-diam sudah menjadi satu-satunya alasanku bertahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak tahu harus mencari kemana. 3 malam aku mencari Alinta, 3 malam aku tak tidur, hanya menyusuri jejak-jejak samar yang mungkin sengaja dihapus. Rumah kosong, kamar terkunci, telepon tak aktif, bahkan tetangga-tetangga yang dulu ramah mendadak bungkam. Seolah ketakutan. Aku tahu ini bukan sekedar penculikan biasa, ini konspirasi, ini rencana keluarga besarku dan mereka benar-benar tega. Aku kembali ke rumah tua itu berharap bisa menemukan apapun yang bisa menuntunku pada Alinta. Saat itulah seorang pembantu tua yang dulu biasa membersihkan taman belakang memanggilku pelan. Mas Darsa, bisiknya sambil menatap sekitar. Saya nggak tahan diam. Saya takut dia kenapa-kenapa. Aku langsung mendekat. Di mana dia? Dibawa ke rumah sakit jiwa yang dimilik Pak Darman, saudara jauh keluarga besar. Tempat itu jauh, Mas. Tapi saya dengar katanya dia dibawa malam-malam, digotong pakai mobil hitam. Aku tak menunggu lagi. Malam itu juga aku pergi mengendarai mobil tuaku menyusuri jalan setapak menembus kebun karet dan bukit sepi. Rumah sakit itu berdiri di balik gerbang besi tinggi, terjaga 2 petugas keamanan yang wajahnya dingin, tapi aku punya caraku sendiri. Lewat jalan belakang dan bantuan tukang kebun yang kupaksa dengan segepok uang, aku berhasil masuk. Jantungku berdebar tak karuan, aku tak tahu akan menemukan apa, tapi aku tahu aku harus menemukan siapa. Kamar itu ada di sayap kanan, nomor 213. Ku tengok dari kaca kecil di pintu dan hatiku serasa diremas. Alinta. Tubuhnya kurus, matanya kosong, rambutnya kini pendek dan kaku, seperti habis dipangkas paksa. Tangannya diikat keranjang, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Melainkan tatapan matanya yang dulu selalu penuh sorot tajam, kini kosong, nyaris mati. Aku dobrak pintunya. Perawat yang jaga berteriak, tapi aku tak peduli. Kenapa kalian lakukan ini? Teriakku. Mengguncang salah satu perawat yang mencoba menenangkanku. Dia mengangkat tangan mencoba menjelaskan. Kami cuma ikuti prosedur. Dia ngamuk tiap malam. Katanya dia istri seseorang. Katanya kamu. Tapi keluarga bilang kamu yang ajukan surat cerai.
Aku tercekat. Apa? Suratnya lengkap, tanda tangan, cap, semua sah. Aku minta diperlihatkan dan benar di situ tertera namaku, tanda tanganku, tapi bukan aku yang menulis. Ayahku. Aku tahu betul itu kerjaannya. Dia palsukan semuanya. Dia buat seolah-olah aku menceraikan Alinta agar tak ada alasan hukum lagi bagi siapapun untuk menunda warisan. Sekali Alinta resmi gila dan tak bersuami, mereka bisa leluasa urus surat kuasa atas harta milik almarhum Rano Arlani. Air mataku jatuh, tapi belum sempat kuusap ku dengar suara lemah dari ranjang. Darsa. Aku menoleh. Dia menatapku, pelan tapi jelas. Aku sudah bilang, jangan jatuh cinta padaku. Kamu akan kalah. Aku berjalan pelan ke arahnya. Ku peluk dia erat. Ku peluk tubuh yang lemah itu, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kalah. Tapi bukan karena cinta, tapi karena tak bisa melindungi orang yang ingin kulindungi. Aku tak mau tunggu lagi. Malam itu juga dengan bantuan seorang dokter muda yang simpati, aku tanda tangani surat pernyataan pribadi. Aku nyatakan bahwa aku adalah suaminya dan kami akan menikah kembali. Tak ada notaris, tak ada pesta, tak ada saksi selain langit malam dan suara jangkrik yang jadi musik pengantinnya. Kami kabur. Kupinjam mobil dokter itu, kami luar lewat pintu belakang. Alinta mengenakan jaket besar dan kuikatkan syal di kepalanya agar tak dikenali. Kami lari sejauh mungkin tak menoleh ke belakang. Hari-hari setelahnya kami menghilang. Aku jual semua aset kecil yang aku punya. Kubatalkan semua rekening atas nama keluarga. Kami pindah ke kota kecil di ujung timur, kota yang bahkan tak ada di peta pariwisata. Kami mulai dari nol, sewa rumah kecil di dekat pantai. Pagi-pagi kami belanja ke pasar. Siang Alinta menanam bunga di pekarangan kecil kami. Malam-malam kami duduk di bawah lampu gantung temaram, saling membacakan puisi. Aku masak, dia cuci piring. Tak ada yang mewah, tapi semua terasa utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak ada tekanan keluarga, tidak ada harta warisan, tidak ada kewajiban membuktikan siapa aku. Hanya aku dan Alinta, dua manusia yang akhirnya menemukan damai di tengah kerusakan yang ditinggalkan masa lalu. Tapi kebahagiaan kami tak lama. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman, kulihat mobil hitam berhenti di ujung jalan. Dua pria bersetelan jas keluar dari dalamnya. Mereka tak bilang apa-apa, hanya menyerahkan satu surat tertutup dan pergi. Kubuka surat itu, isinya singkat. Kami tahu di mana kalian. Kami beri waktu seminggu untuk kembali, atau kalian akan kehilangan lebih besar dari sekedar warisan. Di bawahnya tertulis inisial yang membuat darahku berdesir dingin. AA, ayahku. Dan di balik surat itu terlampir satu foto. Foto Alinta sedang berdiri sendiri di pasar pagi tanpa aku. Foto itu diambil dari jauh, tapi jelas, sangat jelas. Mereka tahu di mana kami, dan mereka tidak main-main. 3 bulan setelah kami hidup bersama di kota kecil yang jauh dari siapapun, Alinta hamil. Waktu dia pertama kali menunjukkan 2 garis merah itu padaku, tangannya gemetar. Aku pun begitu, tapi bukan karena bahagia, bukan juga karena kaget. Kami menangis, karena kami takut. Takut akan apa yang akan datang, takut akan bayangan masa lalu yang belum selesai, takut bahwa anak kami bisa saja jadi incaran berikutnya. Karena warisan itu belum benar-benar hilang, nama Alinta masih terikat di dokumen lama, dan satu-satunya cara mereka bisa mengambil semuanya adalah kalau Alinta benar-benar lenyap.
Dan benar saja 2 minggu setelah Alinta hamil, aku melihat mobil hitam parkir diam di ujung gang rumah kami. 2 kali aku merasa ada yang menguntit saat kami belanja. Bahkan kucing kami mati tiba-tiba di depan teras dengan mata membelalak. Lalu, malam itu datang. Saat hujan deras mengguyur, saat kami tertidur di ranjang kayu reot yang kami beli dari pasar loak, kami mencium bau hangus. Aku terbangun pertama kali, jendela belakang sudah merah menyala. Api merambat dari dapur. Aku menggendong Alinta dan menjerit, menyuruhnya bangun. Lalu kuangkat dia dan kami berlari keluar lewat pintu depan. Tak ada waktu menyelamatkan apapun. Kami selamat, tapi rumah itu habis beserta semua dokumen, pakaian, dan kenangan yang mulai kami kumpulkan. Dan aku tahu itu bukan kebetulan. Itu bukan korsleting, itu niat, itu pesan. Pesan dari ayahku. Tapi aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku tidak datang untuk berkelahi. Aku hanya menulis satu surat. Kertas biasa dengan tulisan tangan yang kutulis di warung kopi kecil malam itu juga. Harta yang kalian incar sudah bukan milik Alinta. Dia telah mewariskannya ke anak kami. Silahkan rebut dari bayi kami kalau kalian berani. Aku kirim surat itu lewat seorang tukang ojek tua yang pernah kerja di rumah besar keluarga. Aku tahu surat itu sampai dan aku tahu mereka mengerti maksudnya. Setelah itu kami pindah ke tempat yang lebih jauh, rumah kayu kecil di kaki bukit, tanpa listrik, tanpa sinyal, tapi ada pohon jambu, ada sumur jernih, dan ada suara jangkrik tiap malam. Alinta belajar menenun, aku jadi buruh panggul di pasar kecil. Kami hidup cukup, tidak kaya, tapi tenang. Dan setahun kemudian, lahirlah anak kami. Perempuan kecil dengan mata bulat dan rambut hitam lebat. Dia menangis pelan, tidak meraung, seperti tahu dunia sudah cukup gaduh tanpa harus dia tambahi. Kami beri dia nama Lana. Alinta yang memilih namanya. Dia bilang, Lana itu singkatan, lahir dari luka yang jadi anugerah. Dan memang begitulah dia. Lana tumbuh jadi anak manis. Dia tidak tahu siapa kakek neneknya. Dia tidak tahu tentang rumah besar itu, tentang surat warisan, tentang api yang pernah ingin membakar kami hidup-hidup. Tapi dia tahu cinta. Dia tahu ibunya suka menyanyi, ayahnya suka menulis, dan kami suka pelukan panjang sebelum tidur. Dan hari ini, Lana genap 5 tahun. Kami rayakan kecil-kecilan. Alinta membuat bolu dari singkong dan gula merah. Aku belikan boneka dari hasil kerja tambahan 2 minggu terakhir. Lana tertawa keras saat aku membuka kado untuknya. Dan malamnya aku duduk di samping ranjangnya menulis ini. Alinta sedang menyisir rambut Lana sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Suara itu suara paling damai yang pernah kudengar seumur hidupku. Ya, aku memang pernah disuruh nikahi perempuan gila. Orang-orang menyebutnya begitu, bahkan aku pun dulu percaya. Tapi sekarang aku sadar, justru aku yang paling gila karena nyaris kehilangan dia demi harta yang bahkan tak pernah benar-benar aku butuhkan. Dan cinta yang paling nyata. Kadang datang dari orang yang paling dunia anggap tak layak dicintai, karena yang dianggap gila oleh manusia biasa saja, adalah satu-satunya waras yang tersisa di tengah keluarga yang sudah buta oleh harga. Aku Darsa, dan ini kisahku, bukan kisah tentang warisan, tapi tentang cinta yang selamat setelah terbakar.
Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Menurut kalian, gimana sikap Darsa terhadap Alinta? Dan kalian jika mengalami kisah seperti Darsa dan Alinta, apa yang kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa apabila kalian ingin update terus video novel romantis dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like, komennya, dan jangan lupa subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.